Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah rintangan datang bagi usaha Manchester United untuk mendatangkan Harry Kane. Striker Tottenham itu dibanderol dengan harga yang sangat mahal di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, pihak Tottenham Hotspur sangat enggan untuk berpisah dengan Harry Kane di musim panas nanti. Mereka menilai Harry Kane adalah fondasi yang sangat penting bagi lini serang mereka, karena ia selalu mencetak banyak gol bagi The Lily White. Jadi Daniel Levy akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Harry Kane di musim panas nanti. Salah satu taktik yang akan digunakan Levy untuk mempertahankan Harry Kane adalah memasang mahar transfer yang sangat tinggi untuk sang striker. Mereka kabarnya memasang harga sebesar 150 juta pound sterling untuk transfer sang striker, dan mereka tidak mau menerima tawaran di bawah itu. Levy optimistis bahwa tim-tim seperti Manchester United yang meminati Harry Kane pasti akan mundur perlahan. Pada musim ini, Harry Kane punya catatan gol yang cukup bagus meski sempat beberapa kali mengalami cedera. Kapten timnas Inggris itu tercatat membuat 21 gol dan 14 assist dari total 32 penampilan bagi The Lily White. Manchester United bisa sedikit bernapas lega karena striker mereka Edinson Cavani ingin melanjutkan karirnya di Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Cavani sangat bahagia di Manchester United. Ia sudah beradaptasi dengan baik di Premier League. Ia juga mendapatkan cukup banyak jam bermain di skuad Setan Merah. Jadi ia tertarik untuk melanjutkan karirnya bersama MU dan ingin membantu Setan Merah memenangi banyak trofi juara. Menurut laporan tersebut, Cavani berencana untuk mengaktifkan klausul dalam kontraknya. Manchester United bisa memperpanjang kontraknya selama 1 tahun secara otomatis. Cavani sudah memberi lampu hijau kepada manajemen MU untuk mengaktifkan klausul tersebut. Edinson Cavani akan absen beberapa hari ke depan dari skuad Manchester United. Sang striker diberitakan mengalami cedera otot saat berlatih di skuad MU pada tengah pekan kemarin. Agen Gabriel Veron, Lupercio Segundo, angkat bicara mengenai rumor ketertarikan Manchester United terhadap kliennya. Ia mengakui bahwa sang klien kemungkinan akan dilepas Palmeiras di musim panas nanti. Gabriel Veron adalah sosok rising star di skuad Palmeiras. Pemain berusia 18 tahun itu sudah menjadi starter rutin di lini serang Palmeiras. Di musim dingin kemarin, beredar kabar bahwa Manchester United ingin merekrut Veron. Bahkan Setan Merah diklaim sudah mencapai kata sepakat dengan sang pemuda. Ketika dikonfirmasi mengenai hal itu, begini jawaban sang agen. Ada situasi yang tidak bisa saya antisipasi, buka Lupercio Segundo kepada Europa Calcio. Segundo mengakui bahwa kemungkinan transfer Veron di musim panas nanti sangat bisa terjadi. Ia menyebut bahwa Palmeiras sudah berencana untuk menjual sang pemuda begitu bursa transfer dibuka lagi. Menurut Segundo, Veron sudah siap mencicipi sepak bola Eropa. Ia menyebut sang pemain punya kemampuan untuk dibutuhkan bersaing di Eropa. Menurut kabar yang beredar, MU tidak perlu membayar mahal untuk sang pemuda. Mereka kabarnya hanya perlu membayar sekitar 35 juta euro untuk jasa sang striker. Sebuah desakan diberikan Paul Parker ke Ole Gunnar Solskjaer. Ia ingin manajer Manchester United itu bisa memberikan lebih banyak jam bermain bagi Donny van de Beek. Menurut Paul Parker, tidak ada alasan bagi Solskjaer tidak memainkan Donny van de Beek, terutama karena Paul Pogba tengah mengalami cedera. Saat melawan Everton, mengapa ia memainkan Fred ketimbang van de Beek? Padahal itu adalah kesempatan yang sempurna untuknya memainkan pemain yang bisa terhubung dengan Fernandes dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Paul Pogba. Saya ingin Ole menjadikannya pengganti Pogba, namun itu tidak terjadi. Pogba ditarik karena cedera dan saya tidak paham mengapa Ole memasukkan Fred, karena pada saat itu mereka tidak memerlukan Fred. Menurut Paul Parker, Donny van de Beek memiliki kemampuan yang bagus dalam mengalirkan bola, jadi ia seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi MU. Donny van de Beek sendiri bisa dikatakan cukup sial, ia seharusnya bermain di Liga Eropa, namun ia malah cedera di H-2 sebelum pertandingan melawan Real Sociedad.
Manchester United dilaporkan akan melakukan perombakan besar di sektor penjaga gawang. Setan Merah bakal melepas 3 kiper sekaligus begitu musim 2020-2021 berakhir. Ole Gunnar Solskjaer diyakini sangat puas dengan kualitas David De Gea dan Dean Henderson. Mereka punya kualitas dan level kompetitif yang bagus. Mereka bisa menjadi andalan sepanjang musim. Dikutip dari Manchester Evening News, situasi itu membuat United akan melepas 3 kiper akhir musim nanti. Ketiganya adalah Sergio Romero, Lee Grant, dan Joel Pereira. Romero gagal pindah pada 2 bursa transfer musim 2020-2021 ini. Padahal dia tidak lagi masuk dalam rencana Solskjaer, Romero bakal dibiarkan pergi begitu musim berakhir. Seperti Sergio Romero, Lee Grant juga akan dilepas. Kontrak kiper 38 tahun itu akan habis pada Juni 2021 dan United tidak memberinya tawaran baru. Joel Pereira yang kini dipinjamkan ke Huddersfield juga akan dilepas. Manchester United bakal melakukan efisiensi dalam melepas 3 kipernya. Saat ini United harus membayar 600.000 pound sterling per pekan untuk membayar gaji para kipernya. Separuh dari angka di atas menjadi milik David De Gea. Kiper asal Spanyol mendapatkan gaji 300.000 pound sterling per pekan. Sementara Dean Henderson mendapatkan gaji 100.000 pound sterling per pekan. United kemungkinan akan memberi promosi pada kiper dari tim muda pada musim depan. Setan Merah harus mencari kiper ketiga yang bisa saja diambil dari tim U23 atau mencari di bursa transfer. Amad Diallo akhirnya melakoni debutnya di tim utama Manchester United semenjak resmi direkrut dari Atalanta pada jendela transfer musim dingin kemarin. Amad Diallo masuk sejak menit ke-82 menggantikan Mason Greenwood dalam partai leg pertama babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021 kontra Real Sociedad. Dipercaya tampil hanya selama 8 menit plus injury time oleh Ole Gunnar Solskjaer. Amad Diallo benar-benar menunjukkan penampilan yang mengesankan. Mengutip dari Skalka, dalam laga debutnya ini Amad Diallo sama sekali tidak melakukan salah umpan. Sebuah catatan luar biasa bagi seorang pemain yang baru berusia 18 tahun menjalani debut di tim sekelas United. Tidak hanya itu, Amad Diallo juga tercatat melakukan 3 dribble sukses alias 3 kali sukses melewati lawannya. Catatan ini merupakan yang terbanyak dibanding pemain lain di babak kedua. Manchester United membuat Bayern Munchen bakal pusing 7 keliling soal winger Kingsley Coman. MU mengiming-imingi Coman gaji besar agar menolak kontrak baru dari FC Hollywood. Kontrak Coman bersama Bayern Munchen tinggal tersisa 2 musim lagi. Bayern Munchen ingin segera memperpanjang kontrak ex-pemain Juventus itu dalam waktu dekat. Menurut laporan media Jerman, yaitu Bild, keinginan Munchen memperpanjang kontrak Coman bakal menemui jalan terjal gara-gara MU. Setan Merah juga meminati Coman. MU bahkan dilaporkan bersedia memberikan gaji besar kepada Coman agar mau pindah ke Old Trafford musim depan. MU menawarkan gaji 260.000 pound sterling seminggu. Tawaran dari MU ini pun cukup menggiurkan karena 2 kali lipat dari bayaran yang diberikan Bayern Munchen. Pemuda Prancis itu diyakini bakal tergiur sehingga dapat menolak tawaran kontrak baru. MU membidik Coman karena butuh pemain sayap lincah berkualitas. Daniel James tak memuaskan dan bakal segera ditendang dari Old Trafford. Coman menjadi solusi terbaik bagi MU karena buruan utamanya Jadon Sancho dari Borussia Dortmund sulit direkrut karena harga yang dipatok sangat tinggi. Bayern Munchen sendiri sangat ingin memperpanjang kontrak Coman secepatnya. Jika tidak tercapai, maka akan segera menjualnya musim panas nanti. Klub yang bermarkas di Allianz Arena itu khawatir Coman akan seperti David Alaba yang akan pindah dengan gratis di musim panas nanti karena kontraknya habis. Gelandang Manchester United Scott McTominay mungkin akan melewatkan pertandingan akhir pekan melawan Newcastle United seturut cedera yang ia alami dalam kemenangan 4-0 kontra Real Sociedad. Sang gelandang yang tengah dalam performa menawan sekali lagi menjadi andalan di lini tengah saat jumpa Sociedad di Turin dan hampir mencetak gol sebelum upayanya di pertengahan babak pertama digagalkan oleh kiper Alessandro Remiro. McTominay memang sempat diragukan untuk pertandingan ini dan mampu bermain selama 60 menit. Meski yang bersangkutan tidak merasa 100%, dengan tempatnya kemudian diisi oleh pemain senior asal Serbia yakni Nemanja Matic.
Dikutip dari laman resmi klub, United memilih untuk menunggu soal kondisi cedera McTominay dan masih harus melihat apakah dia bisa tersedia untuk lanjutan Liga Premier Inggris melawan Newcastle United. Jauh sebelum ini, gelandang internasional Skotlandia itu sempat ditarik keluar dalam hasil imbang 0-0 kontra Arsenal karena masalah perut. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan adanya faktor X pada performa timnya. Faktor itulah yang acap kali membuat United tampil tidak konsisten. Manchester United menang 4-0 atas Real Sociedad pada Jumat 19 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat peluang United lolos ke babak 16 besar Liga Eropa sangat besar. United tampil solid pada duel di Allianz Stadium. Kami merasa bahwa kami sedang dalam proses. Kami sedang belajar, kata Solskjaer. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, ada beberapa alasan mengapa performa United tidak stabil. Pria asal Norwegia itu tidak menyebut secara pasti faktor tersebut. Dia memakai frasa faktor X yang membuat United tidak stabil. Musim ini kami sedikit tidak konsisten, kata Solskjaer. Kami tidak bisa menang beberapa laga terakhir, tetapi sedikit tentang faktor X. Saya rasa kami berhasil bangkit. Kami bermain bagus dan klinis di depan gawang.